Misi atas nama Pak Gilang ya. Bisa kebetulan ada di Taman Mini ya. Itu dia ya. Perboden mas, lu ngarahinnya ke arah yang Perboden di kiri. Gua mau ke kiri ah. Di kiri. Salah gila Itu lu. salah jalan. Bahaya banget orang lawan arah. Kalau gue pakai itu di jalan kayak Apa? tim semua tolol, aku doang yang pinter di jalan. Ya, kayak bintang Emon gue sebel banget dia pakai road bike, dia pakai Crocs. Itu yang paling disebelin. Masa road bike pakai Crocs? Road bike dia bagus lagi. Kalau orang yang ngerti kayaknya sakit hati. Selamat datang di Jakarta Journey. Hari ini spesial banget karena biasanya kalau kita pakai mobil-mobil canggih gitu ya Jakarta Journey, kali ini kita pakai mobil bukan hanya canggih tapi mewah juga. Karena kita sudah sampai di Taman Mini Indonesia Indah. Dan hari ini spesial karena kalau biasanya kita ngajak bintang tamu keliling Jakarta aja, sekarang mau ngajak keliling Indonesia. Karena episode spesial, bintang tamu juga spesial. Siapa kira-kira? Kita langsung jemput aja dia. Misi atas nama Pak Gilang ya. Gila. Bisa kebetulan ada di Taman Mini ya. Itu dia ya. Boleh silakan nih kalau mau. Setir kiri sih kan harusnya masuknya dari Gokil, kiri. Jadi gue muter dong masuknya. Iya ya. Biasa kalau ini kan, Kan langsung dari kiri ya masuk tamunya biasanya. ya. Selamat pagi. Luar biasa, selamat pagi, Gilang Baskara. Lu stres sama gue kan nyetir ini? Sebenarnya agak grogi dikit sih. Karena setir kiri. Gila loh, ini spesial Aman banget loh. Karena biasanya kan kita mobil canggih kan. Yes. Kata Journey. Terakhir aja lu pakai GLC kan? Yes, itu setahun lalu loh. 2024. 2024 Desember ya? tapi, Gila. Desember. Oh, iya, Desember. iya. Iya setahun lah ya. Itu kan tombol semua mobilnya. Ini kita mewah juga coy. Mobil ini. Lu nggak tahu nih top speednya berapa? Jadi emang ini spesial episode kali ini teman-teman. Karena kita mau ngajak Gilang Baskara untuk keliling Indonesia. Gue udah 3 kali loh di sini, di Jakarta Journey. Udah 3 kali, bener. Yes. Ada nggak yang kayak gue udah 3 kali? Ada berarti 3 kali. Oh, gue kira gue yang pertama 3 kali di sini. Apa yang biasanya lo lakukan ke Taman Mini? Kalau biasanya sih datang kondangan ya. Kalau biasanya kan suka ada yang nikahan di Anjungan. Iya. Tapi kalau yang berapa bulan lalu itu Aha. ngajak anak ke museum perhubungan kalau nggak salah ya. Oh ya karena di sini banyak museum-museum. Betul, itu gue baru ingat juga pas lagi buka apa terus. Oh iya kan di situ museum ada kereta, ada pesawat, ada bis. Udah deh ajak ke situ. Jujur gue itu baru pertama kali lagi Ke Taman Mini. Ini. Kemarin sih waktu Iya. kita sempat ke ya ini nih. Oh, masa-masa gitu? ini baru pertama kali lagi sejak sekolah anjir. Tapi kalau waktu sekolah lu gede di Jakarta juga kan? Gue gede ya di Tangsel sih gue. Oh iya, maksudnya kalau sekolah ini kan untuk sekolah Jabodetabek ini kan kunjungan karya wisata paling populer. Memang. Bener, gue inget Museum Iptek. Iya lagi. Yang gue senang ya Museum Iptek, terus yang apa air tawar yang kayak SeaWorld tapi dia air tawar tuh ikannya. Terus ada Museum Quran di depan. Seingat gue. Iya? Ada. Yang ada beduk besar. Ada Al-Quran besar Yang gue banget. tahu tuh ada museum ini nih yang listrik. Museum listrik. Ada ya? museum PLN apa museum listrik Oh, gitu? ya? Isinya Gue nggak tahu. nggak pernah mati lampu berarti itu ya. Jadi Itu kalau aman. se-Indonesia mati lampu, dia doang Dia yang nggak mati aman, lampu. dia terang. Iya, gensetnya di situ semua. Iya. Tapi kemarin gue baru pertama kalinya gue ngeh Heeh. kalau ini tuh udah apa nggak boleh mobil. Betul. Nggak boleh, iya ya nggak boleh Kendaraan bermotor. emisi ya. Iya. Jadi Kendaraan listrik, beremisi. sepeda boleh. Benar, jadi kita harus Iya. parkir di luar, terus Iya. nanti kesini pakai mobil ini kan. Iya, gue waktu itu weekdays juga sih, cuma kebetulan cukup ramai. Jadi parkiran yang tadi Di kita luar. tuh Nah, yang penuh. tadi salah parkir. Yang di Sulawesi Utara kata Vicky, Sulawesi Utara. itu penuh akhirnya parkirnya di gedung gitu. Oh. Nanti dijemput naik shuttle. Jadi kelilingnya naik shuttle waktu itu. Dan ini juga ini apa tempat buat lari juga. Iya, dan ini makanya waktu yang terakhir gue kesini Lari baru nggak. sepeda. Ini untuk sepeda, untuk lari enak banget ini, karena luas dan kita nggak bosen kan. Iya. Pemandangannya macam-macam. Nah ini dia museum perhubungan, transportasi. Ada Garuda di depan, kita sambut Garuda. Oh, Ada iya. pesawat coba Ada pesawat. di depan. Ini Iya, oh ini transportasi. pesawatnya ya? Iya, Oh iya bener, itu pesawat beneran nggak sih? beneran. Pesawat beneran yang udah nggak dipakai ditaruh situ.
Itu kayaknya flight gua deh. Anjir. Langsung Enggak mas, enggak mas, bukan mas. Tapi lo ini ya, lagi hobi sepeda ya sekarang ya? Sebenarnya dari lama udah punya sepedanya. Pertama kali 2012 lah. Beli waktu di Bandung tuh waktu kuliah. Sekarang kayaknya dari kuliah lama dong. udah lama, masih ada sampai sekarang. Akhir kuliah ada duit nabung terus beli sepeda. Sekarang karena entah kenapa triggernya emang lagi rame lagi ya. Di Iya, mana-mana. iya. Gue juga gak tahu apa triggernya tuh. Terakhir rame kan pandemi kan, yang bikin trigger rame banget. Nah, sekarang lagi rame juga. Apa BBM naik ya? Ya mungkin nggak tahu juga sih, mungkin sekarang juga trennya kan orang hidup sehat gitu loh bang. Oh bener, dari Ya kan? dengan macam-macam kegiatan ya. Betul, adalah lari, pilates, sepeda, gym, padel, betul. Nah ini dia Museum Komodo nih. Tuh, Vicky lihat bentuknya komodo itu. Bentuknya komodo kanan, lihat. Nggak percaya dia dibilangin. Tadi dia nggak percaya kalau bentuknya komodo. Dia kira Museum Komodo tuh karena ada patung komodonya tuh depan. Dia kira patungnya doang, itu gede banget di atas, lu nggak lihat itu komodo. Astaga. Dia hanya lihat patung yang kecil. Jelas-jelas Yang ada dua komodo itu kan. Itu bahkan giginya kaca tuh, kalau nggak salah bisa ke atas itu tuh. Oh, okay. Ini pos Indonesia gue pernah nih, ada nikahan. Nikahan. Itu gue betul sih, berarti emang boleh ya bikin Bisa acara? di anjungannya pun boleh. Jadi misalkan kayak mau ke Jawa Tengah atau misal Bali gitu. Anjungannya dipakai buat Anjungannya, nih. Bisa. Gue pernah sini nih Museum Perangko, temen gue nikahan di sini. Oh, kenapa tuh Perangko ya? Maksudnya kenapa dia nggak daerah aja gitu? Tapi lo kalau naik sepeda, Iya. ke TMI pernah nggak naik sepeda Taman Mini? Nah, belum pernah. Kebetulan. Gue baru tahu yang pas terakhir ke sini, wah enak sebenarnya sepedaan di sini ya. Iya sih, soal banyak juga tuh orang-orang naik sepeda. Iya, dan bisa nyewa juga. Bisa nyewa juga, Bisa bener. nyewa. Kayak kalau tandem gitu udah pasti sewa sih. Kayaknya nggak mungkin dia dari rumah tandem. Nggak muat masuk mobil Kayak gue ya? belum pernah ketemu orang yang punya sepeda tandem di rumahnya. Tapi apa enaknya serunya main sepeda? Apa ya? Kalau gue, menurut gue jadi bisa lewat jalan yang sama, tapi experience-nya beda. Misalnya itu udah sering nih, lewat jalan kita deket rumah nih berkali-kali, Iya. mungkin naik mobil atau naik apa. Iya. Itu kan cepat, kita nggak lewatin, kita nggak pelan, jadi tidak melihat satu-satu. Oh, ada ini di sini ya. Oh, ada ini ya di sini ya. oke. Terus kalau sepeda kan tanjakan dikit berasa ya. Iya. Jadi kayak, oh ini nanjak ya ternyata selama ini jalan ini. Kalau naik lu mobil kan, nggak notice gitu iya. ya, hal kecilnya. Kayak nanjak kecil nih kayak gini nih. Ini kan nanjak kecil sebenarnya. Kalau naik sepeda kan berasa banget. Oh iya sih, kalau naik mobil kan ngegas ya aja. udah, ngegas aja. Mungkin kita gasnya lebih dalam, tapi kan ya udah nggak berasa. Oh. Kayak naik sepeda menurut gue lebih, oh ini ngerasain ini, ngelihat ini. Kalau lagi iseng berhenti dulu. Apa kayak lihat apa berhenti dulu di trotoar, duduk, Tapi lu istirahat. sering naik sepeda sendirian? Apa harus yang ada temennya? Justru kalau yang waktu kalau sekarang kan baru-baru mulai sering lagi ya. Kalau waktu pandemi waktu lumayan sering pas pandemi, seringnya malah sendiri atau berdua deh. Atau bertiga gitu. Jarang yang rame-rame banget, jarang. Oke, Sangat berarti jarang. Sekarang karena emang udah rame, maksudnya banyak juga yang suka, Bisa banyak yang diajak, keras ya, banyak yang gitu. bisa diajak. Ya. Jadi Bisa jadi lumayan rame-rame. ramean. Kemarin terakhir apa namanya Arif Brata, terus gue Iya. tanyain naik sepeda juga. Nah, terus dia bilang tuh sekarang tuh sepeda juga dimodif-modif gitu. Jadi kayak ada rasa apa Memang. ya, pengen ya kayak modif mobil kan gimana sih kayak kita Memang, pengen. betul. Lu juga kayak gitu modif juga. Jadi sepeda pertama gue nih, Hmm. gue inget Whimcycle RCDX namanya. Oke. Belinya 1,2 atau 1,3 gitu di Bandung. Nah, Ini sepeda nah. pakai jauh kan. Aduh, joknya kurang enak, ganti. Aduh, ininya ganti. Sampai sekarang itu sepeda frame-nya udah ganti. Jadi udah bukan sepeda yang lama. Oh, tapi Itu kenapa? ada paradoksnya itu kan. Apakah itu tetap sepeda yang lama? Iya. Karena udah ganti frame sekarang. Kalau mobil tuh nomor mesinnya masih sama nih, mungkin. Iya, tapi mungkin fisiknya udah beda. bodinya kayak Bodinya yang udah beda. diubah itu tuh. Kayak gitu. Jadi ini apakah masih sepeda yang sama? Modifnya tuh bisa sampai kayak gitu. Tapi kenapa frame-nya juga diganti ya? Maksudnya Karena gue butuh bukan waktu itu apa ya, kenyamanan. ininya kayak forknya tuh yang depannya itu tuh ukurannya beda, yang gue nggak bisa diganti lagi. Jadi ukurannya harus oversize atau apa gue lupa. Akhirnya jadi harus ganti frame, ya udah dia ganti semua akhirnya. Kalau mau dicat ulang juga ada bengkel yang bisa kok. Anjir. Di powder coating ya namanya ya. Terus kalau Perboden mas, lu ngarahinnya ke arah yang perboden di kiri. gua mau ke kiri Di kiri. salah gila Ini lu. tuh salah jalan. Bahaya banget orang lawan Sini. arah. Gua dulu. Modifnya- Yang penting kan kenyamanan dong Bener. pastinya. Nah biasanya berasa kalau udah dipakai lumayan jauh, gue Oke. mungkin 50 kilo kali kan baru berasa nih, oh ininya ganti giginya kurang enak ya, atau tanjakan kok berat banget ya, gitu. Oh, I see. Baru ngerasa dimodif. Idealnya gitu sih. Idealnya gitu. Cuma kan banyaknya sepeda baru langsung dimodif kan. Iya kan makanya logikanya kalau misal baru kan dia masih nyaman. Sedangkan Iya. modif kan biasanya kita buat kenyamanan. Aduh nih kucing. Iya nih kucing gimana sih nyebrang? Jangan bikin kagok.
Kucingnya bikin kagok. Iya, Iya. maksudnya kan kalau mobil baru biasanya udah nyaman, tapi kalau modif Iya. kan kita buat kenyamanan. Lah orang udah nyaman ngapain dimodif lagi gitu. Tapi kan ada kalau beberapa yang beli sepeda baru tapi dia udah ngerti nih, dia udah tahu nih, ini buat ganti giginya tuh RD, FD-nya kurang, mereknya udah tahu, atau cuma 7 speed, gue udah tahu nih kurang nih kalau cuma 7 speed, harusnya 8 atau 11 gitu. Oh, Kayaknya kita gitu. bisa nambah speed. Bisa, sejauh yang gue pelajari ya. Kan tergantung, kan dia mestinya Memang. penggeraknya kaki. Memang. Speednya di kaki dong. Betis utama memang. Iya, betis. Betis dan otot paha tuh utama. Benar. Tapi rasio gearnya tuh ngaruh tuh. Rasio-rasionya. Oh, oke. Gitu. Jadi faktor yang bikin sepeda makin ringan tuh banyak banget. Frame kayak tadi, ada yang bahannya besi, ada yang aluminium, ada yang karbon, lebih ringan lagi. Velg ada juga yang lebih ringan lagi. Ini apa? Hub. Hubnya mungkin ada yang masih pakai pelor. Apa yang bisa bikin lebih ringan lagi gitu. Jadi kita kayak gocnya tuh nggak yang terlalu Effort heavy lah, banget gitu. Nah biasanya upgrade itu datang set lagi sepeda nih. Pas turunan, kan nggak digores turunan. Kok sama-sama nggak digores dia kenceng banget ya temen. Apa yang bikin dia kenceng ya? Mulai nanya, kok ini? Emang apa? Bisa aja hubnya lebih loncer. Si hub yang di velgnya tuh. Lebih loncer jadi lebih muternya lebih enteng gitu. Terus nggak mau kalah nih gua gitu. Iya, kalau gue sih pribadi merasa tuh dari situ tuh sepedaan rame tuh bikin kok tanjakan dia enak banget ya? Kok gue tanjakan kayaknya berat banget ya? Gitu. Paling jauh lu pernah Gua. berapa kilo terus kemana? Kayaknya waktu pandemi gue pernah Berarti emang lebih sering banget pandemi ya ketimbang yang sekarang ya? pandemi lebih jauh-jauh kalau gue merasanya. Kalau sekarang lumayan sering tapi nggak terlalu jauh, paling 20, 30 kilo. Waktu pandemi kemana? Pernah hampir cepet kayaknya deh. Anjir, demi apa? Tapi itu santai ya. Maksudnya berhenti makan, keliling lagi berhenti. Maksudnya santai banget itu ya. Hampir cepet itu ke PIK. Serius? Dari Kemang? Dari Kemang, dari rumah, ketemuan temen gue di Blok M. Udah tuh gitu kita keliling. Wah, itu jauh banget loh. Dan nggak lewat tol dong. Ya enggak. Ya enggak dong. Ya maksudnya gue aja lewat tolnya di Jakarta jauh banget deh ya. Bang. Iya. Itu sampai PIK 2 yang ada tulisan Jakarta Banten itu loh, perbatasan Tahu, tau nggak? tahu, Jembatan tahu. nah itu. Iya, berarti lo emang menikmati ya naik sepeda ya. Iya, kalau waktu di Bandung pertama kali jauh tuh waktu masih pakai sepeda yang belum dimodif tuh, masih baru beli, frame besi, sadelnya keras banget lagi, sakit banget itu duduknya. Itu Bandung Jatinangor, karena gue nyusulin temen gue yang di Unpad Jatinangor. Itu lumayan jauh tuh menurut gue tuh, ke Jatinangor, goes dari Bandung, terus di Jatinangornya juga main ke bukit-bukit belakang Unpad gitu. Tapi kayaknya enak sih kalau di Bandung tuh kayak adem gitu. Betul. Ya. Aduh, enak banget sih, kebayang gue. Enaknya ada, tapi nggak enaknya. Elevasinya dia naik Iya turun sih, banget iya kalau di sih. Bandung. Iya Itu nggak sih. enaknya. Tapi emang adem sih, adem banget. Adem banget. Adem banget. Iya benar. Betul. Kita sudah sampai di pulau-pulau Di Indonesia, teman-teman. kita sudah sampai itu Sulawesi, Kayak, itu gue sering banget Kalimantan. dengar orang kayak mau keliling Indonesia ke tempat ini aja gitu. Itu kayak jokes-jokes yang Bener. sering banget Bener, didengar bener. gitu ya. Tapi ini bener sih. Dan kita bisa naik kapal-kapal kayak bebek gitu kan di sini emang untuk keliling Emang iya? Indonesia. Ada kalau nggak salah. Jadi emang literally keliling Indonesia di sini. Literally Indonesia kecil. Soalnya kan biasanya kalau ngeliatnya tuh dari atas bang, dari apa sih gondola? Ya, apa namanya, Kereta kereta gantung. gantung, betul. Emang ini peta Indonesia ini kan. Iya. Pakai taman mini. Nah kalau itu kan sepeda, kalau mobil lu masih udah ini udah mentok atau masih ada motivasi lagi untuk dimodif? Saya sebenarnya kan nggak ada yang gimana banget modif ya, kepengenan. Jadi Ini so far udah apa aja nih? Kan body cat ulang kan kemarin ya? cat ulang tapi sama pemilik sebelumnya itu biru itu. Oh, itu cat ulang sama pemilik. Kalau yang lu tambahin hitungannya apa? modifikasi ya. Itu dibikin Dove bawahnya hitam. Oh, oke. Hitam. Tapi itu stiker. Bumpernya depan. Tapi stiker itu. Oh, oke. Nyoba dulu stiker. Terus head unit pakai copotan interior. BRV. Oke. Jadi udah CarPlay. Yang CarPlay, oke. Udah CarPlay tapi kalau dinyalain tetap Honda. Karena dia copotan BRV. BRV ya, udah juga, oke. Jadi dia kalau dinyalain tuh Honda gitu. Yang modif lagi ban, itu ban AT. Itu baru 3 bulanan lah, dari Mei lah masang tuh. Terus yang hitungannya modif apa lagi ya? Kayaknya udah deh sebenarnya. Roof rack gitu nggak pakai ya? Roof rack ada, cuman dia emang Bawaan. punya CR-V, tapi tadinya nggak ada gue. Oh. Jadi Bang Gofar Hilman berbaik hati, kan dia punya CR-V Gen 2 juga. Iya. Yang udah ada roof racknya. Punya dia kan diganti yang mahal tuh. Oke. Si tule itu kan. Tule. Nah, jadi nggak kepake dong yang Iya. OM-nya itu dikasihlah ke saya. Bisa dipasang plug and play. Nanti pasang ini dong, pasang kayak Bang Brata sama gue di mobil gue juga ada owning. Set owning. Nah, itu agak kepikiran gue. Ban udah AT. Iya. Ya kan? Terus nanti pakai Tapi gue ngeliat punya Brata ya, ribet banget nyopot sama pasangnya. Jadi gue kayak,
apakah worth it itu gue harus copotnya? Apa karena punya dia yang ribet kali ya? Gue gampang sih. Kalau gue gampang Berapa kan ngeluarin? Ngeluarin, dibuka dulu. Ya. Terus itu tuh kayak udah keiket kan. Nah, kaki kita copot-copot dulu kanan, kiri. Udah. Mau disalip. Pak, silakan Pak. Ya. Nah, kanan kiri dicopot. Udah tuh nanti dipanjangin tuh si ininya, tiangnya. Oh, oke. Oke, dipanjangin terus ditancap kan. Udah nanti tinggal dikeluarin itunya. Oh. Nah, gue sama punya Bang Brata sama. Masa sih? Iya, sama. Apa waktu itu dianya yang lupa kali caranya? Kayak susah banget gitu. Iya, sama soal kita. Oh, sama. Dia sama. waktu itu kayak susah. Waktu itu kan kami bareng ke Tangkal Pinus. Terus dia buka itu, terus kayak ribet banget dianya ya. Kayaknya kali ya. Karena nggak pernah dilatihan kali, nggak pernah latihan buka tutupnya. Atau waktu dia pakai terus pas ngelipetnya salah kali ya. Iya kali ya. Jadi pas bukanya lagi Iya, ribet. oh bisa jadi. Kayak gitu. Makanya ngelipetnya harus yang bener gitu loh. Gue tuh yang agak-agak kepikiran roof box, cuma kayaknya roof box masuk basement kayaknya susah deh. Iya sih. Iya nggak sih? Iya sih. Kalau masih sering ke mall gitu kayaknya susah ya. Iya sih, bener sih. Terus kan ada yang apalagi basement sensi, coy itu pendek banget. Gue sebel. Spesifik ya. Spesifik sensi itu pendek banget. Karena mobil lu kan juga lumayan tinggi tuh ya. Mobil gue tinggi. Lumayan tinggi. Terus gue ngeliat yang rack buat sepeda tapi di atas. Cuman kayaknya kalau itu cocoknya mobil sedan ya. Iya. Mobil kita kayaknya naruh sepedanya tinggi banget ya. Tinggi banget. Atau lu pakai yang di belakang. Wah, ada sebenarnya punya bokap gue dulu pernah punya. Cuma gue nyari yang kan ada bannya. Dia tuh kayaknya ada beberapa bisa cagolin kan? Rack yang emang khusus ban konde ada tuh. Iya, gue juga sering lihat tuh orang-orang di sosmed gitulah. Iya, makanya gue kayak mau nyari yang emang khusus ban konde deh. Karena selama ini kalau gue mau sepedaan bawa ke mobil, gue harus bawa ke dalam yang mana lipet baris kedua, terus harus copot ban. Oke. Gitu. Iya, karena kalau di bagasi doang nggak muat. Nggak muat. Karena sepeda full size kan, kecuali sepeda lipat ya. Iya. Itu sih. Jadi kayaknya pengen bawa sepeda biar enak gitu. Lagi nyari-nyari caranya. Jadi mungkin nanti ke depannya modifnya lebih ke modif yang buat fungsi outdoor friendly ya kayaknya. Mungkin, ya. iya. Iya kan. Kayak gue nih kan akhirnya ganti ban AT kan kayak soalnya tadinya agak sayang karena ban yang sebelumnya gue baru ganti saat ngambil mobil. Jadi masih baru tuh. Kayak baru belum 2 tahun kayak sayang banget ganti ya. Iya. Cuma pas kemarin ganti deh dan kata orangnya udah lumayan halus juga udah. Ternyata cepet juga ban ya, 1,5 tahun udah. Karena lu pakai daily kali? Daily sih memang sih. Iya kan, mungkin. Iya, akhirnya udah deh. Jadi kayak ada pembenaran. Kayaknya butuh ban AT deh, untuk di perkotaan ini. Tapi kenapa lu milih ban AT? Emang udah ada planning mau outdoor gitu? Iya, karena kan di beberapa kesempatan lumayan sering sama keluarga camping, iya kan. Walaupun campingnya nggak ekstrim ya. Iya, yang family inilah, family friendly. Tapi bener sih, habis itu kan gue ganti ban AT nih. Habis itu gue camping sama teman gue diajak. Campingnya emang biasa, tapi menuju ke sananya ini lumpur. Dari beberapa tempat camping menurut gue ini terparah. Nggak jauh di Bogor. Lo tau Pagi Sore Puncak nggak? Belakangnya. Kalau lo tau ada restoran Pagi Sore Puncak di belakangnya. Oke. Sebenarnya aspal jelek nih. Tapi waktu kita ke sana full hujan deras, jadi airnya tuh kayak air terjun di. Terus tanjakannya kayaknya tanjakan terekstrim yang pernah gue lewati saat kebayang sih. Saat camping. Jadi gue kayak pas aku ganti. Temen gue pakai Mobilio slip dia. Hahaha. Jahat. Masa diketawain temennya. Inilah saatnya mobilku beraksi. Inilah mobil ban AT aku beraksi. Ban AT. Ban AT-nya gue pede, cuma yang gue takut adalah overheat mobil gue. Karena kan nanjak terus ngegasnya kan rada-rada ekstrim kan. Tapi emang syukurnya emang udah aman tuh mobil. Dia 4x4 apa 4 itu? Enggak, FWD. FWD. Jadi syukurnya aman. Tapi begitu gue sampai atas, gue ngeliat ada Agia parkir agak sakit hati gue. Dia nyampe juga. Gue kalah. Ternyata gue nyampe juga dia di atas tanpa ban AT. Tanpa ban AT. Karena dia kecil mobilnya kan nggak berat. Tapi itu berasa sih di ini nggak selip. Iya sama, gue juga beberapa kali tuh bawa, kan gue ban AT juga. Gue bawa ke, gue lupa lagi nama daerahnya. Pokoknya kayak agak naik gunung gitulah. Itu 4-wheel drive nggak ya? Enggak kan? Enggak, juga. Nah, udah lumpur. Di lumpur lumayan lah, dia nggak yang slip gitu. Lumayan, meskipun bukan yang 4x4 ya mobilnya. Jadi ya lumayan ngebantu sih, dan nggak berisik juga kan kalau di jalan tol. Justru makanya bukannya berisik ya? Lebih berisik MT. Jadi MT iya sih. Jadi gue perbandingannya, perbandingan waktu itu pas beli mobil itu, gue tuh langsung pakein dia ban MT. Biar maco gitu kan. Langsung lu ganti MT dulu. Langsung gue ganti MT. Terus tiba-tiba terus kita bawa ke tol kayak bunyinya kayak berisik banget. Terus ya udahlah gue cari AT. Dapet deh. Soalnya kalau gue cuma bandingin sama ban gue sebelumnya kan ya ban biasa sih. Kan. Ini agak lebih berisik sih emang. Tapi berisiknya baru di atas 80 lah baru berasa. Selama istri gue nggak komplain Iya.
Berarti dia nggak ngeh kalau ada perbedaan ban. Dia nggak ngeh ada perbedaan Iya, berisik gitu. tidak, berarti tetap nyaman-nyaman aja Iya, gitu ya. berarti masih Tidak ada- nyaman-nyaman tidak aja bikin itu. nggak nyaman. Paling Jadi, jauh oke. kemana si CR-V ini? Udah, Dia ada namanya nggak sih? Lu nggak ngasih nama ya? Nggak ada namanya. Harusnya dikasih nama ya? Harusnya kasih nama. Mobil gua Bruno tuh yang di luar. Oh itu Bruno ya? Bruno. Ntar gue pikirin deh. Terjauh Dia kemana? tahun lalu kami ke Purwokerto. Oh, Pulang Jawa pergi. Tengah ya, Purwokerto ya. Yes. Stop. Berapa jam tuh bang? Di jalannya itu gue agak lupa. Mungkin 6 kali ya. Oke. 6 jam Lumayan lah ya. jalan santai ya. Karena berhenti tol baru rest ya. area ya. Cepat 6 jam. Tapi dari tol terakhir ke Purwokerto tuh kayak masih 2 jam lagi apa ya. Oh, I see. Jadi nggak deket banget memang exit ke Purwokertonya. Oh, I see. Tapi enak lah itu. Enak lah. Secara mobil aman, di tol jalan jauh juga enak. Ya. Itu terjauh. Sejauh ini. Next, mau paling jauh, mau kemana lagi yang jauh? Sebenarnya impian kami sama istri itu kan istri orang Bali kan, pengen pulang Oh. kampung ke Bali. Naik mobil. Naik mobil. Belum tapi pernah ya tapi ya? tapi pengennya Bali tuh emang tujuan akhir, tapi pengennya tuh di perjalanan itu santai gitu loh, yang Iya, berhenti iya, di mana, iya, berhenti iya, di mana. Jadi kayak pengen Road trip aja. ngosongin waktunya tuh panjang gitu. Iya. Secara kepengenan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang terdekat pengen Jogja Solo dulu deh. Jogja Solo. Iya, tapi yang terjauhnya pengen sampai Bali dengan berhenti-berhenti yang santai. Batu Karas juga katanya seru loh. Ah, Batu Karas itu juga pengen gua. Bener itu juga. Itu udah Iya, gua Batu list. Karas. Itu Tapi dia selesai list. 8 jam coy. Itu bener. Kayak wah bakal Bener, itulah. capek banget sih. Tapi PR katanya pemerintah worth it. untuk akses. Akses dong, tolong tolnya. Walaupun Jangan bisa tolnya. naik pesawat ya. Hah? Hah? Nggak tahu dia ada Bu Susi, ada Susi Air. Oh, pesawat Susi ya. Susi Air tuh bisa sampai Pangandaran. Tapi gue baru tahu. Oh. Mendaratnya di Pangandaran. Nah, dari Pangandaran Batu Karas kayak 30 menit lagi. Oh. Naik dari Halim. Bisa. Gak Itu cepet. tapi Batu Karas Bener benar itu 8 jam. salah satu list, tapi karena 8 jamnya itu teman pengen Iya. sih. Pengen. Batu Karas ya. Batu Karas juga pengen. Itu. BTW kita mau mampir dulu nih ke tempat berikutnya Apa ini? sambil Oh, Pasar Nusantara. sarapan. Gua udah pernah Karena sini, food Oh, court. udah ke sini. Waktu gue terakhir ke Taman Mini makan sini. Oh, gue belum pernah. Jadi FYI food courtnya itu tenannya pakai nama daerah juga. Oh, Jadi jadi per daerah. Iya. Jadi di Jawa Barat ada makanan apa, di Jawa Tengah ada makanan apa, itu per daerah. Oh gitu. Nah, gue Tenannya per daerah. penasaran karena gue belum pernah. Kita sambil sarapan di sana ya. Iya, boleh. Sambil ngobrol-ngobrol, lanjut di segmen 2. Oke, kita sudah sampai di Pasar Nusantara. Yes. Teman-teman, masih bersama Gilang Baskara. Dan di depan kita sudah ada berbagai menu makanan Mm-mm. khas Nusantara. Karena emang di sini bootnya, Emang bootnya per provinsi. Per provinsi ya? Per provinsi. Bener-bener. Iya. Nih, ini mukbang nih. Mukbang. Kucing. Jadi kita ini, ditemani kucing-kucing TNI. Banyak banget kucing-kucing Taman Mini nih. jadi ini ada mie Aceh. Pasti Mie dari Aceh. Aceh. Dari mie. Terus ini ada gudeg. Gudeg dari Jogja. Terus ini ada papeda dari Papua. Iya. Dan C. Papeda. Nah, tolong. Saya nggak mau ngomong. Saya sapi. Saya sapi. Emang? Dari mana saya sapi? Jujur. Kepada teman-teman saya yang baru tahu saya sapi itu dari Indonesia. Jujur, gue masuk sini baru tahu kalau saya sapi itu dari Nusa Tenggara. Masa dikira saya sapi makanan luar negeri? Tapi gue baru tahu. Kan dari nama udah Indonesia banget saya. Nggak ketebak aja kayak nggak Nah, selama ini. nggak bahasa daerah banget gitu loh. Selama ini maksudnya. nggak tahu saya sapi. Tahu. Jadi Oh. kayak beli saya sapi ya Tapi udah tahu saya dari sapi. luar negeri apa? Bayangan lu dari mana? Nggak dari mana-mana. Nggak mikir dari mana-mana sih. Kayak mungkin orang iseng aja gitu bikin menu Iya, namanya iya. sei sapi gitu. Daripada dikira dari Jepang ya, masa dari Jepang. Tahu. Yaudah yuk kita langsung makan aja. Sambil mie dulu deh. Boleh. Gue tuh penasaran papeda. Lu pernah makan papeda nggak? Seingat gue pernah, tapi kayaknya udah lama deh. Papeda tuh tidak menggunakan nasi ya makannya. Karena itu pengganti Karena nasi ganti kan. nasi. Cara ngambilnya gimana ya? Kayaknya kalau lihat di itu pakai dua gitu kan, diputer-puter. Oh bisa nih. Ambil acar deh. Oh ini tuh ikannya ikan kuning ya guys. Kuah kuning. Kuah kuning. Kata gue sih kucingnya karena nyembo ikan sih. Oh benar. Jadi dia kayak rungsing banget nih kucing. Oh kayak gitu. Tapi dia nggak pedes ya? Ini pedes. Itu pedes. Ini acanya pedes. Wait. Apaan tuh? Sepeda mahal dijatuhin. Wah, Sumpah sepeda mahal. wah. Ini Sepeda temennya mahal. siapa sih nih? Sepeda mahal itu Brompton. Brompton dijatuhin. Enak loh. Gue suka. Oke, gua ambil habis ini. Enak. Ikannya juga enak. Dan
Tapi lu tuh ada ini nggak sih asal daerahnya bang? Apa emang di Jakarta? Gue muncul tiba-tiba. Nggak ada. Gue akhirnya di Jakarta. Tapi kayak orang tua gitu Jawa, Sunda. asalnya. Jawa dan Oh, Sunda. Jawa Sunda. Jawa mana? Jujur nggak begitu tahu. Karena bokap gue Kok bisa? lahirnya di Medan. Lahir dan besarnya di Medan. Jadi waktu masih ada eyang di sana, pulang kampungnya ke Medan. Itulah Oke. makanya gue nggak begitu tahu jawaban orang pulang kampungnya ke Medan. Ah, nggak taunya orang Jawa dari mana? Ya tahu bokap gue orang Jawa. Kayak dia, Bukan asli orang Medan. lu cuma dikasih tahu gitu, ini papa orang Jawa gitu Iya kalau nggak salah maksudnya. Solo sih Jawanya. Oh, Kalau nggak Jawanya Solo. salah. Tapi emang Pria nggak- Solo itu lagi. Cuma kalau pulang kampung ke Medan bingung kan? Ah, Gitu. Jadi gue taunya kampungnya di Medan. tapi ada keluarga di Medan maksudnya. Mm-mm. Berarti orang Medan dong harusnya. Ya kan? Kalau secara dari mana? Tapi kalau secara suku Jawa dong. Tapi di Jawa nggak punya saudara. Mungkin Iya. ada ya. Iya, Tapi nggak tahu bingung. deh. Dia emang mungkin harus diteliti. Bingung kan? Teliti lu. Tapi kan backgroundnya. Orang kalau siapa. nanya lu orang mana kan sukunya biasanya, keturunannya, bukan tempat tinggal ya, bukan tempat Iya. lahirnya. Tapi bingung sih. Kadang kayak gitu. Tapi kadang ada yang jawabnya dari tempat tinggalnya. Misalnya lo nih ditanya, gue orang Bandung gitu, karena dulu pernah lama sekolah di Bandung. Ada yang kayak gitu. Jadi emang karena udah pernah lama tinggal di mana, Ya, ya. dia mengklaim bahwa dirinya orang situ gitu. Kalau nyokap dari mana? Dari Tasik, dari Sunda. Oh, itu Orang Sunda. mudik ke sana juga. Maksudnya ada keluarga di sana. Oke. Kalau itu sering mudik ke sana. Kalau Tasik tuh apa ya ini ya makanannya? Bakso, ada yang terkenal, bakso laksana. Ya makanan Sunda aja kayaknya deh. Kan Karena makanan masih- khasnya dia apa nusan ininya? apa ya? Makanan adatnya. Nggak ada kayaknya deh. Gue nggak ngerasa inget ada makanan khas. Kalau Solo banyak ya Solo? Jawa Tengah kan mirip-mirip, gudeg juga. Ya udah kalau juga. Mm-mm. Kapan terakhir mudik, Bang Gilbas? Udah lama nggak. Karena nenek di sini udah Orang tua juga ini ya? Iya, udah semenjak lama. Nah, nenek kan udah makin tua, terus jadi ya udah di Jakarta aja nggak bolak-balik. Tadinya kan bolak-balik kan, kadang di Bandung, kadang di Tasik. Tapi kan istri orang Bali kan? Mm-mm. Sering ke Bali juga? Udah lama nggak sering nih karena mahal tiket pesawat sekarang lagi naik semua ya kan. Asli sih. Masa ke Bali 1,3 minimal kok bisa sih? Lebih murah ke Malaysia sama ke Siapa Singapura. sih yang bikin tiket jadi mahal gini nih? Kacau. Omel ini ya. Sok ambil. Yang dari Nusa Tenggara guys. FYI aja Bapak yang belum tahu. Mie Acehnya pedes banget. Ini aja enak banget ya. Gue mau nyobain gudeg. Apa namanya? Apa? Tadi kan Bali. kita udah keliling Indonesia kan hari Iya. ini. Nah, tapi maksud gue kan banyak banget tuh tadi tempat-tempat yang sebenarnya seru kan, menarik gitu. Dan sebenarnya kalau gue tuh suka lihat deh kayak di sosmed gitu, banyak yang suka posting hidden gems di Indonesia gitu loh maksudnya. Tapi sekarang orang tetap aja memutuskan untuk liburan tetap Luar negeri. luar negeri, iya kan? Banyak yang karena itu sih bilangnya. Tiket pesawat. Harga segini, mending ke sini, mending ke sini. Iya. Itu tuh, berarti kan harus ada yang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kok mending Betul. ke sini? Kita pengen ke negara sendiri, pengen lihat-lihat ini kok mahal ya? Iya, padahal banyak banget pilihannya gitu loh maksudnya. Ih banyak banget, Banyak sangat banget banyak pilihannya. gitu, sangat Lu banyak. ada nggak tempat yang pengen lo kunjungin di Indonesia? Derawan gue pengen. Derawan Kalimantan ya? Iya. Lu juga belum pernah tuh. Banda Neira gue pengen. Komodo pengen lagi, udah pernah sih Komodo, cuma pengen lagi bagus banget menurut gue. Banda Neira tapi masih rame nggak sih? Apa? Masih rame nggak sih? Emang rame ya Banda Neira? Bukannya Tapi rame ya? agak mahal juga kesana ya? Kayaknya banyak yang tempat-tempat yang jadi rame gitu loh maksudnya. Oh, iya, Kan iya, orang kadang kalau misalnya, nah lu tipe kalau yang liburan harus ke tempat yang sepi atau kayak rame? Rame Males juga nggak apa-apa. gitu. Nggak yang agak males sih memang kalau terlalu rame, cuma ya mau gimana? Kayak ke Bali misalnya. Mm. Kan banyak tiba-tiba tempat viral Bali. Nah lu tipe yang nyamperin tempat viral Oh, enggak. atau Kalau sengaja nyamperin sih enggak. Puyeng kalau terlalu rame ya, kalau banyak orang gitu. Kalau bisa mah yang biasa-biasa aja, atau kalau mau tempat rame atau mau cobain, nanti aja lah tunggu berapa bulan lagi agak sepian. Kalau di Jakarta juga sama. Jadi gue kalau misalnya Enak, tapi- tempat viral gitu, kayak males gitu yang langsung nyamperin, Iya, iya. ya kan? Jadi kayak mendingan nanti aja pas udah mulai nggak begitu rame kayak gitu. Tapi banyak orang-orang yang punya energi itu ya. Iya, gue Untuk- nggak punya loh. Langsung nyamperin. Secepat mungkin, mau antri, mau apa, nggak apa-apa. Gue kira awalnya karena umur. Tapi nggak juga. Banyak teman-teman gue yang sepantaran Atau lebih dan muda lebih tua dari gue gitu. Oh, kan. mau, maksudnya mau. Iya, makanya gue kira Ya, karena ya. umur, karena dia muda, jadi Ya, punya ya. semangat nih, Bener, kayak bener. energinya masih ada segala macem. Apa tuh mungkin makanannya emang dia suka kali ya. Misalnya donat nih, lagi rame. Kalau dia suka banget donat, mungkin penasaran. Kalau kita yang kayak cuma pengen nyoba-nyoba doang, nggak terlalu. Tapi Apa nggak juga. kalau yang lu ngantri sampai sejam lu mau? Gue sih enggak. Sesuka-sukanya ya. Suka-sukanya, maksudnya Iya kayak sih, enggak sih. Gue kayak juga masih ada hari besok deh.
Banyak orang yang kuat. Wah, udah pergi orangnya. Semoga dia tidak melihat luka di sepedanya itu ya. Kok sepeda gue ada yang lecet gitu? Enggak, dia kok kayak geser dikit deh dari aku parkir. Sayang tadi nggak keambil kamera, sepeda jatuh tadi. Bukan sekedar sepeda lagi. Ih. Masa merinding? Lu nyoba mulai sepedaan nggak tapi? Belum? Gue belum. Oh, belum. Nah, tadi kita ngomongin sepeda kan. Jangan deh, jangan. Kenapa anjir? Karena Jebakan upgrade, hati-hati ada jebakan upgrade. tapi untuk cewek oke nggak main sepeda? Oke aja kok. Nggak ada ini ya, nggak ada batasan cewek cowoknya gitu maksudnya? Enggak, iya. Cukup banyak kok yang sepeda, yang pelotonan gitu banyak banget cewek kan. Gue tuh lagi belajar lari. Lari. Oh, iya. Tapi ya kalau lari kan motivasinya kayak ya udah cuman bangun lari gitu kan. Ya, Kalau sepeda tuh kayak lu harus punya sepedanya dulu, iya sih. harus nyaman dulu misalnya, Benar. helmnya. Bener. Kalau gue lihat ya, karena kan kadang nggak tahu sih apa sih kalau sepeda yang cepat itu bang, yang tadi yang lu bilang Road bike. road bike ya, Iya. yang bannya gede banget itu Ya, kan, yang bajunya ketat-ketat. yang baju ketat. Ya. Nah, Dimarahin tuh kalau ada longgar dikit, harus ketat. oh iya, Iya. No, ada. Nggak boleh. oh iya. Kadang rute gue lari sama rute mereka tuh sama tuh di BSD ya. Mozia. Mozia, kok Mozia lu lu. Ya tahu terkenal banget itu Mozia lu. Iya, lu suka. Kan sempat ada ribut juga di threads kemarin soal Mozia lu. Iya, karena suka ada Apa aja tabrakan. diributin orang. Dulu Bin lu aja pernah ada yang ribut di Twitter zaman pandemi. Karena suka ada crash gitu kan. Iya. Nggak suka sih beberapa kali ada crash antara si sepeda sama Kendaraan bermotor. Bukan, sepeda sama ini lari. Oh, mau yang lari justru. Crash tabrakan. Iya, tabrakan. Oh. Makanya jadi ada tim lari versus tim sepeda gitu loh. Jadi saling salah-salahan. Salah semua kok. Udah, kalau gue sih tim semua salah kalau gue. Tim semua tolol, aku doang yang pinter di jalan. Kalau gue pakai itu di jalan raya. Apa? Kalau nyetir, kalau apapun, aku paling pinter, semua tolol. Ya gitu ya. Jadi lebih baik Konsepnya kita gitu hindari. Ya? Kan ada orang nih mau agak jauh dikit deh. Jadi kita Iya. defensive driving. Kita pintar. Karena kita pinter, Iya. itu. Kalau gue pakai Oh, metode ide itu bagus gue. nih. Iya. Iya. Kan sama aja defensive driving kan. Katanya kan yang Iya, bener, lebih baik defensive driving. Kalau orang mau nyalip, udah Ya udah kasih aja. Atau kalau bahasa itunya yang waras ngalah katanya kan. Iya Tapi kalau sih. yang waras ngalah, orang gila menguasai dunia nanti. Ya dong. Iya dong. Nah, makanya kita merasa orang pinter aja. Jadi orang tolol tidak apa-apa. Aku Jadi pintar. kalau mereka menguasai nggak apa-apa. Yang tolol. Iya. Ya kan mereka tetap tolol walaupun menguasai. Aku pintar Iya, sendirian. yang penting aku pintar aja. Aku pintar Nggak sendirian. berkuasa, nggak Yes. apa, yang penting aku pintar. Jadi kalau misalnya lihat ada orang ribut tuh misalnya pelari apa sepeda, orang tolol berantem. Gitu. Aku orang pintar gitu. Iya sih. Itu bener. aja udah. Itu Tapi- aja. Puyeng soalnya Tapi ntar kalau bingung nggak puyeng. banget maksudnya. Itu kan kejadian terus udah kita kasih macam, tapi diributin di threads gitu. Iya, bener. Di Twitter Iya. segala macem kayak Ributnya kemana-mana. iya maksudnya kayak udah woi gitu loh. Iya. Kan yang kecelakaan juga mereka. gitu. Nah, Karena iya. mungkin untuk kedepannya kali, biar gimana, Iya. biar tidak ada keributan. Betul. Emang seramai itu? Gue sih belum pernah ke Mozia ya. Pernah, tapi bukan yang pagi, yang pas saat lagi rame-ramenya peletonan. Gue agak siang waktu itu. Oh. Dan gue belum lama tuh yang berapa bulan lalu sama ABG sepedaan, terus Itu sampai ini. museum. Iya dari Bintaro kan. Terus oke. ini namanya Mozia, gue baru lihat. Iya. Emang enak sih areanya Enak. untuk Kalau sepedaan. pagi enak banget karena Iya. sejuk. Dan dia itu ditutup jalannya. Jadi Oh, emang untuk olahraga maksudnya? iya, setahu gue tapi Sabtu Minggu doang sih. Oh, Sabtu iya, Minggu iya. doang dia ada bagian jalan yang ditutup. Jadi memang buat pelari dan buat si pesepeda. Jadi Oh, berbagi. Jadi iya. antara pelari sama pesepeda itu berbagi jalan. Karena nggak ada kendaraan bermotor juga. Karena nggak ada kendaraan Iya, bermotor iya. yang mobil motor di sana. Kayak gitu. Kayaknya di CFD yang Jakarta, yang Sudirman juga sering ada masalah itu. Dia kan sebenarnya udah dijalurin juga kan, Betul, sepeda ini, betul, lari sini. betul. Cuma kadang suka ada yang itu tuh, pesepeda lagi jalan, ada orang lari di tengahnya. Iya lagi. Ya ribet. Iya gitu deh. Kurang, Bingung sih intinya siapa kita yang- kurang public space sih. Iya itu juga. Jadi kayak ya jadi berebutan. Jadi jatuhnya. berebutan semuanya. Nah tapi itu dia tadi karena melihat di Mozia itu banyak pesepeda juga. Jadi setiap gue lari tuh ngeliat banyak orang Iya. sepeda. Kayak itu dari atas sampai bawah tuh bener-bener yang harus Mahal semua itu. iya kan. Bisa. Jadi makanya gue kalau Sepeda aja mungkin bisa di atas cepet sendiri. Ada beberapa yang di atas cepet ya sepedanya ya. Gue pernah tuh waktu dulu mau beli road bike. Gue punya road bike juga cuman yang biasa. Gue ada toko di dekat-dekat arteri Pondok Indah. Gue nggak tahu tuh dia jual merek apa. Gue datang aja kan. Lihat road bike. Lihat road bike. Road bike pertama yang gue lihat 70 juta. Nggak jadi gue keluar lagi ke toko yang 70 lain. juta bisa tuh beli BMW tua. Kebeli BMW tua. Nggak cuma itu banyak yang bisa dibeli dari 70 juta. Cuma kan ya Iya maksudnya iya. duit mereka kan. Iya nggak apa-apa. Terus belum lu harus pakai helm yang itu. Terus bajunya Iya. yang harus ketat itu. Karena kan mereka ngincer speed. Ya gue paham sih, mereka ngincer speed. Jadi kan bajunya kalau bisa se-aerodinamis mungkin. Oh. Kalau baju ini longgar gini nih, kewek. Ah. Speed kan terganggu dong.
Kecepatanku terganggu. Tapi kan nggak meter lah kalau Ngaruh. meter banget emang. Ya kan coba lu lihat pelari triathlon itu kan ketat-ketat Iya semua sih, bajunya. tapi iya sih. Jadi kan angin tidak ada hambatan gini nih. Iya. Gue belain lu road bike. Orang-orang nggak paham gini, emang harus ketat bajunya. Celana juga kan. Celana juga. Celana Bib, juga. pakai bib namanya tuh. Itu bib namanya. Kan ada paddingnya juga biar empuk. Iya, biar duduknya. empuk. Kargo? Celana kargo? Nggak boleh. Agak kurang ya. Nggak boleh. Walaupun boleh aja nggak ada yang ngelarang. Kayak bintang Emon gue sebel banget dia pakai road bike, dia pakai Crocs. Itu yang paling disebelin. Masa road bike pakai Crocs? Agak kurang. Road bike dia bagus lagi. Kalau orang yang ngerti kayaknya sakit hati. Road bike bagus gitu kok pakai Crocs ya. Cuma dia emang rebel dia, rebel. Rebel ya. Jadi biar orang-orang Mozia lihat sebel. Dia pakai Crocs. Oh dia sengaja kayak gitu. Yeah. Dia sengaja. Tapi biasanya orang pakai sepatu emang ada khusus gitu Bang. Ada nyambung klit. Iya, jadi ceklek gitu Ya betul. Jadi pedalnya ke sepatu tuh ada bahasanya. nyambungnya gitu. Jadi pas dia copot di jalan di lantai tuh kayak ada kletak gitu kan. Iya, tapi ada juga Ada model, haknya. gue pernah lihat juga model yang, gue gak punya sih sepatu klit, ada yang modelnya dia nggak ada haknya. Jadi depannya rata aja, jadi kalau dia copot ya kayak sepatu biasa. Jadi modelnya agak ke dalam, Oh. justru bukan nongol keluar, agak ke Nggak, dalam. tapi itu kalau misalnya lo ngerem, terus kayak harus jatuhin kaki. Itu harus dibiasain dulu memang. Gimana? Saya dengar orang-orang jatuh banyak memang. Jadi pas ngerem jatuh. Iya kan kayak Nggak kaki biasa. gue belum copot nih gitu. Iya, kalau nggak salah tuh dia harus ke samping itu, krek baru copot. Atau ke pas ke samping deh kayaknya. Tapi memang untuk efisiensi goes tuh oke banget kalau kata orang-orang itu. Sepatu itu. Iya. Karena? Misalnya kaki ya, dia kan gini nih goes kan ya. Ah. Kalau kita nggak pakai klit, tenaganya kan saat nginjek. Ah. Kalau pakai klit saat narik pun dia ada tenaganya. Dia ikut ketarik kan? Oh jadi nggak begitu effort. Iya, jadi secara Energinya. energi efisien lah kalau kata orang-orang mah begitu. Iya, Walaupun iya, gue juga iya. tidak pakai sih, cuma kata orang-orang gitu. Kata orang-orang. Gue belain lagi tuh road bike, gue belain lagi. Justifikasi buat beli ini, justifikasi buat beli Iya. sepatu-sepatu klit itu. Dan- Jadi dan- ketarik naik, Hah. ketarik ada tenaganya, dorong ada tenaganya. Dulu mah kayak orang nggak yang segitunya banget tapi ya. Gue juga nggak tahu ya, tapi kayaknya kalau road bike memang kebanyakan stylannya gitu, sepatunya klit. Karena kan dia nyari speed iya. tadi tuh. Speed, Mereka tuh nah. pada bangun jam 4 loh, gokil. Sama lari juga. Lari Hah, dari iya? pagi. Iya. Jadi jam 6 beres. Gue jam 4 bangun, jam setengah Jam 5 4 udah juga. jalan. Info aja jam 10 kaki lu masih bisa dipakai lari loh. Gua tahu kalau aku tuh info- pelari kira kayak jam info 10 aja nggak matahari kepake. udah panas ya, Iya, gitu. matahari takut. Panas bang, Itu daripada kan masih bisa dipakai kakinya kalau jam Iya, 10 udah nggak benar. berfungsi ya kalau jam 10 ya. Iya kayak udah 10 jam yang ngopi. Jadi beres jam Jam 8. Jam 7, 7 4. lah. Enggak, jadi kan jam 4 bangun, Mm-mm. setengah 5 jalan, nyampe Ya. Muze jam 5. Oke. Jam 5 Mulai. terus pemanasan segala macam. Oke. Kadang nungguin temen juga kan. Oke. 5:15 sampai setengah 6 tuh udah mulai lari. Setengah Oke. 6 ya sampai sejam apa 1,5 jam sampai jam 7. Udah ngopi sampai jam 8. Pulang jam 8. Gitu jam 8 tuh udah ketemu teman, udah ngopi, udah Ngantuk lari. nggak seharian? Ya biasa aja gitu. Oh, biasa tapi aja? tapi habis itu tidurnya cepet. Jadi kayak jam Oh, iya. 9, jam 10 udah tidur. Soalnya gue kalau sepedaan mulai jam 6 aja. Jam-jam siang udah ngantuk lagi. Jam 12. Aduh pagi banget sepedaan Tapi gitu. kan Apalagi panas sepeda jam 4 ya. kalau udah siang kan Iya sih. panas. Maksudnya gerah gitu loh. Dan Sumu. si pesepeda peloton itu selain ngincer nggak panas, ngincer jalan kosong juga. Betul. Di mana lu bisa sepedaan 50 km per jam kalau nggak kosong? Betul. Di dalam kota Dalcott Betul. Loop itu. Si Mozia kan juga ngelup Iya. aja tuh sampai Emang berkali-kali. mereka loop aja itu, Dalcott Iya. Loop, Bintaro Loop ada juga kan. Benar. Jadi kadang gua lari belum sampai jalanan selesai dia udah Udah berapa kali ketemu muter? lagi. Iya, Iya, benar, ketemu benar. gitu. Salut itu kenceng-kenceng banget Kenceng mereka. Dan banget. itu ada aturan yang tahu nggak? Nggak tahu. Maksudnya Kenapa disebut peloton? Kenapa mereka berbaris Kenapa? sepedanya? emang kenapa? Itu ada latihannya juga. Oh. Jadi yang paling depan tuh mecah angin. Kan dia paling Oh, depan ada nih. fungsinya Ada fungsinya. masing-masingnya. Jadi yang belakang dia lebih ringan karena anginnya udah dipecah sama yang depan. Dia goesnya lebih ringan. Gue juga baru tahu belakangan Jadi ya. yang depan yang junior apa yang senior? Gue nggak ngerti itu. Bisa jadi coachnya atau apa, Bisa gue jadi nggak paham. coachnya, Gue iya, nggak paham. iya, iya. Tapi kayak lu nonton balap sepeda kayak Tour de France Tahu, gitu. tahu. Kan Tour de France tuh tim kan. Nah tim tuh Oke. gitu, siapa yang di depan, siapa yang di ini, siapa yang mecah angin. Ada istilah-istilahnya lah, gue lupa ada breakaway, ada apa tuh istilah-istilahnya tuh. Gue juga tidak Iya, terlalu iya, paham. iya, Jadi iya, tuh iya, emang iya. adalah, mereka Emang tuh ada memang fungsinya. latihan gitu. Ntar siapa di depan, siapa ini. Jadi yang paling depan tuh paling berat karena dia di mecah angin dia. Teman-temannya udah gak kena angin, Udah kena. jadi enteng. Iya. Gitu. Tapi gue kebayang sih kalau misalnya itu pertanyaan gue sama teman-teman kalau lagi lari sih kayak kalau yang depan ngerem mendadak, sempet nggak ya tuh yang tengah dan belakang untuk ngerem juga Iya sih. gitu loh? Takutnya beruntun ya jatuh. Iya, atau jadi beruntun nggak sih? Karena tuh bener-bener Iya, benar-benar. segini banget Bener-bener, jaraknya ya kan? jaraknya deket-deket banget. Hebat banget sih, maksud gue Deket-deket kayak banget. kok bisa ya mereka Itu makanya stabil latihannya gitu jago-jago. loh. Dengan kecepatan segitu ya. Dengan kecepatan segitu. Dengan Cepet kecepatan banget segitu. kan? Makanya kalau lihat, kan gue sudah ngeliat pesepeda di New York tuh kayak nyelip-nyelip di antara bis, nyelip-nyelip di Iya. antara. Nah mereka tuh seneng tuh di belakang bis karena nggak ada angin.
tapi mepet. Jadi bisa kenceng. Bisa, iya. Mereka kan suka kayak masuk ke, gue gak tau highway atau apa kali ya. Kok mereka bisa masuk ke jalan-jalan gitu ya? Gak tau mereka ilegal juga kali ya. Jadi kalau ada bis atau mobil besar, mereka nempel di belakangnya. Biar mencak angin. Jadi nggak kena angin mereka. Jadi bisa kenceng. Oh iya sih, lebih kayak gitu sih. Fiksi-fiksi di New York itu. Atau mobil kayak Alphard aja, itu kan udah kotak tuh. Iya. Yang penting mobil lebih tinggi, lebih gede dari dia gitu kan. Atau kalau ke mobil pegangan, megang si fendernya. Biar dia nggak biar dia nggak goes. Iya. Jadi ikutan. Jadi ngebut, terus pegangan mobil di fendernya tuh di bawah. Nebeng, jatuhnya nebeng. Gitu, pegangan truk gitu-gitu. Iya. Ada istilahnya gue lupa tuh namanya tuh, ada tuh gitu-gitu tuh. Istilahnya nebeng. Istilahnya nebeng. Nah, makanya karena gue ngeliatin itu kayak, wah kayak gue masih lama deh. Soalnya banyak banget yang harus dipunya gitu loh. Kayak, ribet, kayak masih lama deh gue. Ya kayaknya banyak orang masuk pengen road bike jadinya itu mikirnya. Iya, gue harus beli itu harus dulu ini, lagi, harus beli ini dulu lagi. Kalau masuk cuma misalnya beli city bike, apa sih yang komuter bike lah istilahnya, yang untuk komuter gitu, untuk jalan. Ya udah pasti sepedanya biasa, gitu kasih keranjang. Atau pakai helm udah that's it. Ya, gitu. Sepatunya biasa aja, nggak usah warna-warni gimana. dilucu-lucuin. Gitu. Karena kan komuter, apa untuk fungsi. Jadi ada keranjang, lu belanja apa taruh keranjang. Betul. Bukan Gitu. buat yang sport gitu kan. Iya, tergantung. Jadi masuknya kemana. Oke. Kalau gue dulu karena temen gue MTB apa mountain bike, gue masuknya mountain bike gue. Yang ban-ban tebel tadi gue bilang tuh. Iya. Biar enak dibawa kotor-kotoran dikit lah, cross country dikit enak. Kayaknya ribet deh harus beli ini. Ada lagi yang dipelajarin, ada lagi yang dibeli-beli lagi. Apalagi. Jadi gue suka merhatiin gitu kalau misalnya lagi dia bersepeda gitu, kalau lagi berhenti kayak, oh sepatunya kayak gitu ya, oh ini celananya kayak gitu ya, gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget yang inilah peralatannya gitu. Belum botol minumnya segala macam. Tapi selain sepeda. Itu mahal juga tuh semua tuh. Selain sepeda lu olahraga apa lagi? Paling lagi sering pedal gue. Seminggu sekali ada kali. Kan? Iya, sama teman-teman SMA. Tapi jadi silaturahmi tahu. Tapi ya benar-benar. Teman-teman SMA gue dulu Sama mungkin teman sekolah 3 ya? bulan sekali, 6 bulan sekali ketemu dulu semenjak pedal seminggu sekali. Iya, seminggu sekali, benar-benar. Pedal Udah hampir setahun nih kayak gini. nongkrongnya gitu terakhirnya. Bener. Kayaknya secara sosial si olahraga ini emang ajaib si pedal ini. Secara sosial ya. Iya. Bisa bikin kayak gitu. Makin banyak sih lapangan pedal apalagi di Kemang ya. Banyak banget. Kantor kita kan di Kemang. Iya. Gue pernah Jalan dikit. berapa bulan lalu gue sempet istilahnya ngitung tuh dari rumah gue naik ojek sekitar 6 kiloan. Waktu itu gue lagi ke dokter gigi tuh 6 kiloan. Gue ngitung tuh ada berapa lapangan pedal pas gue lewat. Oh, waktu itu ada 5 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih 1 kilo 1. Jadi 6 kilo ada 5. Sekarang itu dulu 3 bulan lalu, 4 bulan lalu. Sekarang lebih banyak dong. Sekarang gue jalan sekilonya udah 3. Kalau dari rumah ya di Ampera tuh. Punya Tasya Farasya gede banget satu tuh. Tahu ya tadi kita ngelewatin ya. MOP. Main on pedal. Main on pedal. Iya, itu aja. Iya. Sekarang sekilo aja udah 3 mungkin lu lewatin sekarang. Iya sih, banyak banget Banyak sih. banget. Tapi maksud gue kayaknya demand-nya udah nggak sebanyak itu lagi deh gitu loh maksudnya. Mungkin kalau dulu rame ya. Tapi masih banyak yang baru jadi loh. Berarti kan orang sebagai pebisnis, berarti dia merasa ini masih, gue nggak ngerti ya. Gue nggak tahu sih. Berarti sepeda dan pedal aja nih. Raja pedal. Raja sepeda. Maksudnya segmen dulu kita main pedal sama Bang Gilbas ya? Gimana tuh? Kan kita main ke Taman Mini ya, Mas? Dia apa? Ada kos dia sebelahnya lapangan pedal, gue udah lihat. Oh iya? Udah lihat. Lu main ke kos dia ya? Jangan. Satu kata untuk kosannya Vicky. Buat apa? Untuk para petinggi-petinggi disable, lihat karyawanmu, tempat tinggalnya. Kasihan sekali. Walaupun memang di Kemang kosannya, kalau ditanya tinggal di mana? Di Kemang. OKL nih gitu. Tapi yang penting dia happy lah, gue gak bisa. Gue liat Vicky happy, gue happy. Asik. Tapi ada sebuah fakta tentang kosan Vicky yang membuat Vicky bangga banget. Kan gue bikin video di kosan dia kan. Iya. Tayang nih. Gue membershipin lagi coba. Kosan Vicky aja membership coba. Orang mau nonton aja harus bayar, mau lihat rumah di Menteng itu orang harus bayar. Yang nonton rumahnya pada di Menteng gitu ya. Tiba-tiba gue dapet DM dari seseorang yang bilang, Lang, ini karena episode kosan Vicky gue jadi membership YouTube lu. Karena episode kosan Vicky. Oh. Dan orang itu adalah Maul Perunggu. Oh wow. Mas Maul tolong referensimu agak di... Maksudnya dia DM gitu doang. Gue sama Maul nih. Kosan Vicky. For konteks ya, gue sama Maul cuma kenal di sosmed, belum pernah ketemu langsung. Paham. Ya, jadi gue belum pernah ketemu langsung sama Mas Maul ini nih. Tapi dia sampai DM, Lang, gara-gara video lu yang di kosan Vicky, gue jadi membership. Karena dia pengen nonton lengkap kosan Vicky. Mas Maul, lagu-lagumu tuh sudah menyayat hati. Bagus sekali, mewakili perasaan banyak orang. Kenapa kosan Vicky? Dia udah langsung, wah ntar lagi ada lagu tentang kosan gue nih. Kata dia udah langsung pede gitu. Iya, gue jadi nyesel nunjukin DM-nya, gue jadi nyesel sih nunjukin DM-nya ke Vicky. Gue jadi agak nyesel, dia langsung jumawa banget dia, wow.
Mungkin Gila kalau sih. suatu saat Mas mau diundang ke sini bisa lu Iya, klarifikasi. Bisa ya. Misalnya ini loh Mas yang punya kosannya gitu Iya, ya. bisa lu klarifikasi kalau diajak ke sini. Balik lagu-lagu ini abadi dan pikiran yang matang dan tapi itu ternyata Ada sosok ada tontonan kosan Vicky. 1.100.000 per tahun. Sejuta setahun kan? Oh enggak ya? Woi, murah banget gila. Murah banget 100.000 per bulan. Di Jogja temen gue ada yang 1,2 apa 1,3 setahun. Wah, Dulu ya, dulu tapi ya. Dulu. Kamar mandi di luar. Parah banget lu. Lu agak parah sih. Katanya, ngaca kosan lu. Bilang kosan orang lain tempat sampah. Aduh Ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, ya. Kesibukan lo selain tadi kita udah bahas soal olahraga tadi di mobil di sini juga. Podcast ada berapa sih Bang Gilang sekarang? Yang aktif banget 3. Banyak ABG, loh. Hohi sama Bang Abdel. ABG kan nama Oh bintang iya, nama. Hohi masih setiap Senin ya? Sabtu ini tanggal 8 pas kita syuting nih ulang tahun kelima kami. Wow. Jadi lagi bikin kayak event lah gitu, ulang Oh tahun iya, kelima gitu. Hohi. Yes, jadi udah 5 tahun itu, udah jalan 5 tahun sama Bang Abdel. Gila 5 tahun gak kerasa ya? Itu juga, iya kami juga kayak, udah 5 tahun aja ya. Begini-begini udah 5 tahun. Ya itu ABG, Hohi, ABG sama tuh si Trollover. Setiap minggu satu kan? Satu video Iya. satu minggu. ABG sama Trollover umurnya hampir mirip tuh, menuju 2 tahun. Udah itu sih. Ada Iya. kepikiran mau nambah lagi nggak? Enggak, udah. Gue kan sebelumnya juga punya podcast sendiri. Itu tapi udah lama nggak diupdate sama gue. Karena kesibukanku nggak cukup waktu nih. Seandainya waktu ada 28 jam sehari. Terlalu lebay mas, terlalu lebay. Terlalu berlebihan masnya. Gue diketawain Raffi Ahmad ya denger Iya. ngomong sibuk ya. Hahaha, sibuk. Itu sibuk. Sibuk apa sih kamu? Hahaha. Diketawain sama Ivan Gunawan gue. Terus upcoming ada project-project apa baru, event-event baru mungkin? Nggak ada sih paling. Kayak lumayan sering ini ya bikin Iya. live podcast ya sama Live apa sih udah. biasanya apa? Iya live podcast udah. Cuman yang lagi sering activity kayak kemarin kan goes. Oh iya. Terus Itu rutin nggak sih tapi ABG Ghost? rutin kalau kita bisa. Jadi nggak rutin. Lebih ke tergantung dong. Sebelumnya kan kami naik gunung tuh, bikin Iya. naik gunung, terus goes. Sekarang kita lagi menuju AB Garage. Jadi sorry orang-orang mobil, Bang Gofar, Fitra Eri, Geologi, orang akan lupa sama kalian. Takut. Welcoming the new Takut. face of automotive in Indonesia. Takut. ABG itu ya. Garage. Kalau Jadi kita nyambung-nyambungin G-nya, AB Goes, AB Gunung. cari yang kata-kata ada G-nya. Iya, AB Gunung. Terus otomotif apa ya? Garage. Jadi AB Garage. Siap-siap. Kalau Bang Gilbas sama Bang Brata kan emang udah mulai nih. Iya. Kalau yang temennya satu lagi udah mulai juga dia. Ngikut aja kalau dia. Sama, dia sepeda ngikut aja. Dia kan tadi kan pakai Crocs tadi kan sepeda Iya. ikut. Yang penting ada hadir. Ada. Yang penting hadir. Iya, mobil ikut. Ikut aja. Gitu aja dia. Jadi dia ikut terus. Ya kita Ikut terus. AB Garage siap-siap. AB Garage ya. Siap-siap. Fitra Eri Siap-siap. lewat. AB Gias mungkin kita harusnya ya. Ntar lagi kita bikin pameran mobil langsung. Terlalu mikir dari tadi G lagi apa ya? Iya, pokoknya kita yang penting G aja. G aja ya pokoknya. Emang nama gua jadi tonggak Nah, di situ. itu dia. Kalau mau prediksi G-nya apa lagi? Bisa gampang tuh diprediksi. Tinggal cari aja kira-kira akan ke Iya, arah ada mana. kata-kata apa yang depannya G, itu Yes. mungkin bisa jadi aktivitinya. Yes, ABG. Yes, itu dia. Thank you ya. Terima Bang kasih, Gilbas Giris. Thank sudah jalan-jalan. Tadi kita naik mobil mewah kita hari ini. Iya. Keliling Indonesia lagi. Yes. Jokes keliling Indonesia itu. Jokes keliling Indonesia itu tadi kita. Hari ini, Yang mobilnya punya iya. Aceh alias angin cepoi-cepoi. Jokes baru, jokes Itu, baru. jokesnya baru banget tuh. Jokes baru. Fresh banget jokesnya, fresh. Sukses selalu ya. Thank you. Sehat-sehat Terima kasih banyak. juga. banyak. Semoga nanti bisa bawa Saka ya ke sini. Apa? Sini lagi, Kesini kayak ada lagi. rencana mau bawa lagi. Taman Mini Loop mungkin akan Taman dibuka. Mini Loop, ya, Untuk bisa. road bike, iya. Iya. Bisa. Kapan lagi kan sepeda keliling Indonesia kan? Benar. kita finish di Jawa Barat ya. Asik Iya. keren banget. Tikumnya di Papua ya. Ya, tikum di gitu. Papua finish Jawa Barat ya. Kan jauh tuh. Sukses tahu ya, ditunggu Amin, terima gebrakan-gebrakan lainnya. Siap. Thank you sudah main sama Jakarta Journey. Thank you juga teman-teman sudah nonton episode hari ini. Terima kasih Taman Mini Indonesia Indah yang sudah support tempatnya. Thank you Pasar Nusantara by Sarina yang sudah support makanannya juga, enak-enak sekali. Dan juga Papa Sku tadi sudah provide mobilnya bagi Kar tadi. Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya. Dadah! Dah.